adalah suatu kondisi ketika tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau hemoglobin akibat kurangnya zat gizi tertentu. Hemoglobin sendiri berperan penting dalam mengangkut oksigen ke seluruh sel tubuh. Jika kadarnya menurun, maka distribusi oksigen terganggu dan dapat memengaruhi fungsi organ tubuh. Anemia gizi paling sering terjadi akibat kekurangan zat besi, namun bisa juga disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 maupun asam folat. Penyebab utama anemia gizi adalah kekurangan zat besi. Kondisi ini umumnya terjadi pada remaja putri yang sedang dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan lebih banyak zat besi untuk mendukung perubahan fisik. Selain itu, pola makan yang tidak seimbang dan rendahnya konsumsi makanan zat besi, asam folat, atau vitamin B12 juga dapat memicu terjadinya anemia. Beberapa orang mungkin mengalami gangguan penyerapan zat besi sehingga meskipun sudah mengonsumsi makanan bergizi, zat besi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tubuh. Untuk mencegah anemia gizi, pola makan bergizi seimbang menjadi hal yang utama. Makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, unggas, ikan, serta sayuran hijau misalnya bayam dan brokoli perlu dikonsumsi secara rutin. Adanya asupan vitamin C dari buah-buahan seperti jeruk juga penting karena dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan nabati. Jika kebutuhan gizi tidak tercukupi hanya dari makanan, dokter mungkin akan merekomendasikan konsumsi suplemen zat besi, asam folat, ataupun vitamin B12. Tata laksana anemia gizi dapat dilakukan dengan pemberian suplemen zat besi dalam dosis yang sesuai untuk menggantikan kekurangan sekaligus merangsang produksi hemoglobin. Selain itu, pasien juga dianjurkan untuk memperbaiki pola makan dengan menambahkan makanan kaya zat besi dan vitamin C. Perawatan berkelanjutan juga perlu dilakukan, misalnya melalui pemberian rutin untuk memantau kadar hemoglobin dan memastikan penanganan berjalan efektif. Dengan penanganan yang tepat, anemia gizi dapat dicegah maupun diatasi sehingga tubuh tetap sehat dan mampu berfungsi secara optimal. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Anak dengan stunting ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini biasanya terjadi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Stunting tidak hanya berpengaruh pada tinggi badan anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas di masa depan, dan risiko penyakit kronis saat dewasa. Penyebab stunting umumnya berasal dari kekurangan gizi pada ibu hamil, pola asuh yang kurang baik, pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal, dan MPASI yang tidak sesuai kebutuhan. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh seperti sanitasi yang buruk, kurangnya akses air bersih, serta tingginya angka penyakit infeksi. Adanya keterbatasan ekonomi yang menghambat akses terhadap pangan bergizi juga menjadi penyebab utama. Upaya pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini, terutama melalui pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dilanjutkan dengan MPASI yang bergizi dan seimbang menjadi langkah yang penting. Pencegahan juga harus didukung dengan perbaikan sanitasi lingkungan, pemantauan pertumbuhan anak di posyandu, serta edukasi gizi bagi orang tua. Sementara itu, tata laksana bagi anak yang sudah stunting meliputi deteksi dini, pemberian makanan tambahan bergizi, pengobatan infeksi, dan program intervensi lintas sektor. Berbeda dengan stunting yang bersifat kronis, wasting adalah kondisi gizi kurang akut yang ditandai dengan berat badan anak yang tidak sesuai dengan tinggi badannya. Anak dengan wasting tampak sangat kurus dan rentan terhadap penyakit. Wasting biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan dalam waktu singkat atau penyakit infeksi berulang seperti diare dan ISPA. Pencegahan wasting dapat dilakukan dengan memastikan anak mendapat gizi yang cukup dan seimbang, mencegah serta mengobati penyakit infeksi, menjaga kebersihan lingkungan, serta memantau pertumbuhan anak secara rutin.
Jika wasting sudah terjadi, tata laksana yang perlu dilakukan adalah memberikan pengobatan segera terutama pada kasus gizi buruk, pemberian makanan padat gizi atau makanan tambahan terapeutik sesuai anjuran medis, serta penanganan penyakit penyerta. Dengan memahami definisi, penyebab, pencegahan, dan tata laksana anemia gizi, stunting, dan wasting, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap masalah gizi anak. Penanganan yang tepat sejak dini akan membantu menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.